I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Marlina Sari dengan NIM 2301276. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6, di mana kelompok 6 ini akan menjelaskan tentang distribusi toksikan yang diampu oleh dosen Ibu Apoteker Mira Febrina M. Magister Farmasi. Sebelum kami dari kelompok 6 menjelaskan apa itu distribusi toksikan, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Arina Afasani dengan NIM 2301248. Yang kedua itu ada Aziza Mana Fadila dengan NIM 2301249. Yang ketiga itu ada Dean Afrian dengan NIM 2301251. Yang keempat itu ada Liana Safitri 2301259, dan yang kelima itu saya sendiri Sherly Marlina Sari dengan NIM 2301276, dan yang keenam itu ada Feni Wulandari dengan NIM 2301282. Yang terakhir itu ada Wahdatul Asmaul Fauziah dengan NIM 2301283. Baik, di sini kami akan menjelaskan 3 pokok materi, yaitu pertama distribusi toksikan, dan yang kedua itu ada metabolisme toksikan, dan yang ketiga itu akumulasi toksikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Proses distribusi toksikan. Setelah terdistribusi, obat dapat tersimpan di tempat-tempat tertentu. Zat lipofilik seperti peptisida terklorinasi tersimpan di lemak. Fluorid dan timah tersimpan di tulang. Setelah suatu zat kimia memasuki darah, ia didistribusi dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke tiap-tiap organ tubuh berhubungan dengan aliran darah di alat tersebut. Mudah tidaknya zat kimia itu melewati dinding kapiler dan membran sel, serta afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia itu. Distribusi xenobiotika di dalam tubuh umumnya melalui proses transport, konveksi, atau transport toksin bersama aliran darah, transmembran atau transport toksin melewati membran biologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses distribusi toksikan itu ada 2. Yang pertama, faktor biologis, meliputi laju aliran darah di organ dan jaringan, sifat membran biologis, dan perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Yang kedua, faktor sifat molekul toksikan, meliputi ukuran molekul, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, kelarutan, dan sifat kimia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang distribusi toksikan dalam tubuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahdatul Asmaul Fauziah, NIM 2301283. Selanjutnya, distribusi toksikan dalam tubuh. Setelah terjadi proses absorpsi, bahan toksik tersebut didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah, kelenjar getah bening, atau cairan tubuh yang lain oleh darah. Distribusi bahan beracun tersebut mengalami, yaitu penyimpanan dalam tubuh pada hati, tulang, dan lemak. Dikeluarkan melalui feses, urin, atau pernafasan melalui biotransformasi. Selanjutnya yaitu metabolisme, di mana bentuk akhirnya lebih siap dikeluarkan. Yang pertama itu protein plasma. Protein plasma dapat mengikat senyawa asing dan beberapa komponen fisiologis normal dalam tubuh. Peningkatan bahan kimia pada protein plasma mempunyai arti penting dalam toksikologi karena beberapa reaksi racun dapat dihasilkan jika agen dipindahkan dari protein plasma. Selanjutnya itu liver dan ginjal. Organ liver dan ginjal tersebut memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam mengikat bahan kimia. Ginjal dan liver mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan toksikan. Organ liver cukup tinggi kapasitasnya dalam proses biotransformasi toksikan. Selanjutnya yaitu distribusi toksikan dalam tubuh, yaitu lemak. Jaringan lemak mempunyai tempat penyimpanan yang penting bagi zat yang larut dalam lemak seperti klorin, DDT, polikloramid bipenil, dan polikloramid bipenil.
Selanjutnya yaitu tulang. Tulang dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk senyawa seperti fluorida, timbal, dan strontium. Penyimpanan toksikan pada tulang dapat atau tidak mengakibatkan kerusakan. Contoh, timbal tidak toksik pada tulang, tetapi penyimpanan fluorida dalam tulang dapat menyebabkan efek kronik atau skeletal fluorosis. Materi selanjutnya yaitu tentang metabolisme toksikan. Pengertian metabolisme toksikan. Metabolisme didefinisikan sebagai perubahan xenobiotik atau toksin yang dikatalis oleh suatu enzim tertentu dalam makhluk hidup. Tujuannya yaitu dengan merubah toksin bersifat non-polar menjadi bersifat polar dan kemudian dirubah menjadi bersifat hidrofil sehingga dapat diekskresikan keluar dari tubuh. Metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ-organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, kelenjar susu, otot, kulit, atau di darah. Metabolisme suatu toksikan atau xenobiotik dibagi dalam dua fase, yaitu fase hidroksilasi dan fase konjugasi. Ini menurut Klassen tahun 2019. Fase hidroksilasi merupakan fase yang mengubah xenobiotik aktif menjadi inaktif. Fase hidroksilasi yang mengubah xenobiotik aktif menjadi inaktif itu dibantu karena adanya enzim monooksidase atau sitokrom P450. Nah, fungsi dari enzim ini adalah sebagai katalisator perubahan hidrogen pada xenobiotik menjadi gugus hidroksil. Nah, reaksi hidroksilasi oleh enzim sitokrom P450 yaitu RH tambah O2 menghasilkan ROH ditambah H2O. Sitokrom P450 merupakan hemoprotein seperti hemoglobin. Nah, yang kedua itu ada fase konjugasi. Fase ini mereaksikan xenobiotik inaktif dengan zat kimia tertentu di dalam tubuh menjadi zat yang larut air atau hidrofilik, sehingga mudah diekskresikan baik lewat empedu maupun urin. Nah, untuk proses konjugasinya adalah asam glukonat, sulfat, asetat, glutation, atau asam amino tertentu. Nah, untuk sebagai contoh proses konjugasi yaitu ada glukuronidasi, sulfasi, dan konjugasi dengan glutatio. Baiklah, saya Aziza Mana Fadila Putri akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu mengenai proses konjugasi. Pada proses konjugasi ini terdapat glukuronidasi, sulfasi, konjugasi dengan glutation. Pada glukuronidasi merupakan proses konjugasi xenobiotik dengan asam glukuronat dengan bantuan enzim glukuronil transferase. Senyawa xenobiotik yang mengalami glukuronidasi adalah asetilminofluoren, anilin, asam benzoat, fenol, dan juga senyawa steroid. Sulfasi merupakan proses konjugasi xenobiotik dengan asam sulfat dengan enzim sulfotransferase. Xenobiotik yang mengalami sulfasi adalah alkohol, arilamin, dan fenol. Selanjutnya yaitu konjugasi dengan glutation yang terdiri dari tripeptida yaitu glutamat, sistin, dan glisin yang menggunakan enzim glutation S-transferase atau epoksid hidrolase dan bersifat elektrofilik atau karsinogenik. Selanjutnya yaitu metabolisme toksikan. Pada metabolisme xenobiotik kadang disebut juga dengan proses detoksifikasi, akan tetapi istilah ini tidak semuanya benar dikarenakan tidak semua xenobiotik bersifat toksik. Respon metabolisme xenobiotik mencakup efek farmakologik, toksik maupun imunologik dan karsinogenik. Respon metabolisme xenobiotik dapat menguntungkan karena metabolit yang dihasilkan menjadi zat yang polar sehingga dapat diekskresi keluar tubuh. Sedangkan respon metabolisme xenobiotik dapat merugikan karena berikatan dengan makromolekul protein, baik enzim maupun hormon. Berikatan dengan makromolekul menjadi hapten dan merangsang pembentukan antibodi sehingga menyebabkan reaksi hipersensitivitas yang berakibat cedera sel. Berikatan dengan makromolekul DNA di bagian adenin dan guanin sehingga membentuk DNA aduktif yang memicu terjadinya sel kanker. Contohnya seperti biotransformasi atau metabolisme etilen oksida. Menurut Klassen C 2019, biotransformasi xenobiotik dikatalisis oleh berbagai enzim dan dibagi dalam 4 kategori reaksi, yaitu seperti hidrolisis, contohnya seperti karboksitelerase, yang kedua ada reduksi, contohnya seperti karbonil reduktase, yang keempat ada oksidasi, contohnya seperti sitokrom P450, dan yang terakhir ada konjugasi seperti urididin fosfat.
Baiklah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi toksikan pada tubuh manusia. Yang pertama ada perbedaan konsentrasi. Gradien konsentrasi antar tempat pemaparan pada jaringan dapat mempengaruhi akumulasi racun. Yang kedua ada kelarutan dalam lipid. Racun yang larut dalam lipid dapat terakumulasi dalam jaringan lemak. Yang ketiga ada ukuran partikel. Partikel yang lebih kecil dapat menembus lebih dalam ke jaringan dan terakumulasi dengan mudah. Yang keempat ada laju aliran darah. Aliran darah yang lebih cepat dapat membantu mengeluarkan racun dari jaringan, sementara aliran darah yang lebih lambat dapat menyebabkan penumpukan racun pada jaringan. Yang kelima ada afinitas terhadap jaringan. Beberapa racun memiliki afinitas yang lebih besar untuk jaringan tertentu yang dapat menyebabkan penumpukan. Yang keenam ada metabolisme. Metabolisme racun dalam tubuh dapat mempengaruhi racun dalam jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme antara lain keberadaan toksin, dosis, dan kecepatan metabolisme di individu. Yang ketujuh ada faktor lain yang mempengaruhi toksisitas seperti faktor biotik yang berperan seperti umur dan status kesehatan serta spesies. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Arina Alfasani dengan NIM 2301248. Di sini saya akan menjelaskan dampak akumulasi toksikan pada tubuh manusia. Yang pertama itu ada kerusakan sistem syaraf, yang kedua ada kerusakan organ, yang ketiga adalah efek fisiologis, yang keempat perubahan komposisi dan fungsi tubuh, yang kelima paparan toksikan dapat mempengaruhi sistem endokrin yang akan mempengaruhi sistem imun, dan yang terakhir adalah paparan toksikan dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu studi kasus tentang toksikan yang cenderung mengakumulasi dalam tubuh. Logam berat seperti timbal atau kadmium dapat mengakumulasi dalam tubuh organisme tergantung pada konsentrasi logam berat dalam air atau lingkungan, suhu, keadaan spesies, dan aktivitas fisiologis. Laju akumulasi logam berat ini di dalam tubuh pada banyak kasus lebih cepat dari kemampuan tubuh untuk membuangnya. Logam berat memiliki potensi karsinogenik. Peptisida organofosfat dapat menghambat enzim esterase, terutama asetilkolinesterase pada sinapsis dan butirilkolinesterase dalam tubuh manusia. Hal ini dapat menyebabkan keracunan peptisida dan bahkan kematian. Baik, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, yaitu distribusi toksikan di dalam tubuh merupakan suatu proses transport reversible. Artinya, zat ini bisa dari suatu lokasi ke tempat lain di dalam tubuh. Nah, kalau proses distribusi adalah proses di mana toksikan secara reversible meninggalkan aliran darah dan masuk menuju interstitium atau cairan ekstraseluler atau masuk ke dalam sel dari jaringan atau organ. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.